guru kelas kelas 3 tidak hadir, jadi guru yang mana di sini ya? Tiga, kelas 4 dan kelas 5, jadi 3 kelas guru ada di sini. Nah, jadi sini kita mulai. Dan ini yang berdoa. Jadi adapun berbagai jenis dua berdasarkan bentuk dan ciri-cirinya. Ya, jadi kalau mau bagi kelompok itu, sini kelompok 3, 2, 1, 2, dan 3. Mau begini saja, ini 3 orang, 1-2 kelompok, ini 3 orang, 1-2 kelompok, bisa supaya dari sana sampai di sini 3 orang. Di sini kan ada gambar tentang bangun datar, ada bangun datar persegi panjang, segitiga sama sisi ya. Terus di sini ada penjelasannya di sini. Jadi ini sebuah penjelasannya dibaca baik-baik ya, dibaca baik-baik. Kalau sudah dibaca, terus buka halaman 2, di sini ada soal banyak kelompoknya. Di sini ada kelompoknya. Coba buka halaman 2. Soalannya ini ya. Ingat siapa soalnya? Di sini kan misalnya ini nomor 1, tuliskan 3 nama benda di rumah yang berbentuk persegi. Kalau saya benda di rumahmu ya berbentuk persegi. Iya, nama benda di rumah yang berbentuk persegi apa? Di sini nomor 2, nama benda di rumah yang berbentuk segitiga. Apa nama benda di rumah yang berbentuk segitiga? Paham? Ada yang bertanya? Persegi itu kan ada, coba lihat di ini halaman pertama. Di sini ada penjelasannya persegi. Ya. Persegi itu gambarnya kayak gini. Terus persegi panjang gambarnya kayak begini. Paham? Diskusi ya, ini tugas kelompok, diskusi. Bekerja sama kelompok. Satu orang yang mengerjakan. Iya, semua satu orang yang tulis, tapi bekerja sama. Ya kalau sudah nanti. Ya, jadi dengarkan dulu, dibaca di baik-baik dulu ini karena aku mau ke kelas 5 dulu ya. Jadi kalau kamu masuk ke sini nanti, semuanya sudah dikerjakan soal di dalam ya. Apa? Tidak. Ini jawaban tulis di buku saya. Atau bisa juga ditulis di bawah.
Terus ini baca saja, pahami dulu. Jadi kamu harus baca dulu ini, baru kerjakan soal dalam ya. Paham ya. Jadi istilah dengarkan dulu halo ya. Ya jadi kerjakan dulu pakai kelas 5 dulu ya. Jadi nanti kalau belajar di sini namanya sudah semua dikerjakan ya. Jadi jangan lupa dengan baik. Jangan ikutkan. Kalau ini ya tergantung mana yang sedang belajar ya. Nah, sudah bisa. Ya. Ya, jadi selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kemarin hari ini? Baik. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bangun data. Ya. Jadi kamu akan masukkan ini sini. Kamu pakai di sini. Wah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat membedakan berbagai jenis ruang berdasarkan bentuk dan jumlah sisi. Nah, jadi anak-anak silakan dibaca dulu materinya. Silakan dibaca dulu materinya karena nanti Pak Guru mau ke kelas dulu. Jelaskan di dalam ya. Jadi dibaca dulu materinya. Dibaca dulu ini. Baca dulu ini sampai di sini. Sampai di sini. Nah, terus nanti dikerjakan ini tugasnya. Ada tugas ini tugas bukan tugas kelompok ya. Dan tugasnya. Gampang ini tugasnya. Ini sebenarnya boleh. Saya tidak biar tulis di situ nih. Ini yang harus kamu kerja adalah mencocokkan. Di sini kan ada gambar tuh, Terus di sini ada keterangannya. Misalnya ini memiliki 4 sisi sama panjang, 4 sudut siku-siku yang sama besar. Mana yang betul di sini? Oh iya. Gampang. Kamu bertanya, Ya. Paham semuanya? Jadi silakan dikerjakan ya. Pak Guru mau ke kelas 4 dulu. Jadi silakan dikerjakan itu soalnya, tugasnya dan nanti Pak Guru masuk lagi ke sini. Pak Guru sudah masuk ke sini, semua sudah kerjakan ya. Nah, jadi silakan dikerjakan. Jangan ini ya, sama teman-teman sudah belajar. Selesai anak? Bagaimana kemarin hari ini? Baik. Kalian yang berdoa semua, kita harus tetap semangat dulu. Tahu kita semangat? Tahu semangat. Ya, jadi yang dulu. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, boleh kita berdoa dipimpin oleh Sandi. Ya. Aisyah, Istian, Fitri, Jinita, Mawarwati, Mariani. Sebuah cerita. Pernah belajar tentang unsur-unsur fisik?
Belum ya? Ya. Ada yang pernah baca cerita? Semuanya pernah ya? Cerita? Ya, sekarang ada tentang unsur prinsip yang sebuah cerita. Ya, jadi sebelum kita mulai, Pak Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ya, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Jadi sekarang kita belajar apa? Unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Lihat ini tulisannya. Lihat aja. Nah, yang pertama apa sih unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Yang pertama adalah tema. Semuanya baca. 1, 2, 3. Tema. Nah, apa sih itu tema? Tema itu adalah pokok pikiran atau intisari dari sebuah cerita. Pokok pikiran atau intisari dari sebuah cerita. Nah, jadi siapa yang pernah baca cerita? Nah, cerita itu kan ada namanya kalau baca cerita itu kan kita langsung tahu bahwa ini cerita tentang pekerjaan kah, tentang pengorbanan kah, atau tentang perjuangan. Itu namanya pokok pikiran atau tema. Nah, terus yang kedua adalah tokoh. Apa? Tokoh. Apa itu tokoh? Pemeran. Apa lagi? Lagi-lagi. Nah, tokoh ini adalah orang yang ada dalam cerita atau pemeran. Pemeran sama yang bilang tadi kesan. Orang yang ada dalam cerita. Nah, tokoh ini terbagi lagi menjadi dua. Ada protagonis dan ada antagonis. Apa itu protagonis? Ada tahu? Tidak ada? Nah, protagonis ini adalah baik. Saya sebuah cerita itu pasti ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Nah, antagonis ini adalah kebalikannya. Antagonis ini jadi apa? Jahat. Nah, yang ketiga adalah alur. Alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Nah, yang keempat adalah latarnya. Latar ini terbagi lagi menjadi tiga. Ada latar tempat,
Ada latar waktu. Ada latar suasana. Nah, misalnya dalam sebuah cerita itu, misalnya siapa yang pernah nonton filmnya Kancil? Ada yang pernah nonton filmnya Kancil? Ada? Si Kancil? Ada? Ada yang pernah nonton filmnya si Kancil? Di televisi? Nah, tempatnya itu di mana? Di hutan ya. Nah, terus ini yang kedua adalah waktu. Waktu itu pagi hari kah, siang hari kah. Nah, yang ketiga adalah suasananya. Apakah suasana itu senang, suasana itu ceria. Nah, yang kelima adalah amanat. Ya, amanat itu adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Paham? Pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Kalau kita baca cerita itu pasti ada pesan yang terkandung dari dalam. Toh? Nah, atau ada yang mau ditanya tentang ini? Ada yang ditanya? Sudah paham semua ini? Apa mau ditanya nanti? Protagonis, ya pengertian protagonis adalah apa? Baik. Antagonis adalah jahat. Protagonis apa kalian? Protagonis baik. Kalau antagonis jahat, ya. Paham ya? Ini saya mau bagi kerupuk dulu. Saya mau bagi kerupuk. Tiga dulu di sini balik. Nah, jadi kan kalian sudah mengerti tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita ya? Sudah mengerti ya? Nah, jadi tugasnya sekarang di sini kan halaman pertama ada cerita. Cerita itu petualangan si kelinci kecil. Jadi dibaca dulu ini dari atas ceritanya, baru kamu jawab di dalam. Nah, di sini soalnya ada tema, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada amanat. Ya. Apa temanya dari cerita ini? Apa siapa tokohnya? Atau siapa pemeran di dalam? Ada alurnya? Siapa latar? Ada latar dan amanat. Jadi semuanya dikerja kelompok ya. Jadi Pak Guru mau ke kelas 3 dulu. Nanti kalau Pak Guru kembali lagi di sini, itu tugas sudah selesai ya. Ya. Jadi silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dan jangan ribut. Kalau ribut ya diganggu teman yang di sebelah ya. Ya silakan dikerjakan. Ya silakan lagi bebas orang. Ya, perhatikan dulu teman yang depan supaya kalian paham ya. Perhatikan dulu teman depan supaya paham. Satu, tuliskan 3 nama benda rumah yang berbentuk persegi. Papan, jendela, dan foto. Mancur segitu. Tuliskan 3 nama benda di rumah yang berbentuk segitiga. Papan,
Lima, sebutkan 3 jenis segitiga yang kamu ketahui. Segitiga sama kaki sebutkan nama-nama benda. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa lagi yang sudah selesai? Sebutkan 3 jenis segitiga yang kamu ketahui. Asap, besar, bayan, Ya, kita ulang. Sudah semua? Ya, saya siapa? Silakan dikumpul baru. Kumpul ini. Iya, di sini kan ada nama. Mata di gambar. Ini ada nama dan nama. Yang tidak ada kan di sini saja. Ini nama. Lihat di atasnya. Sudah selesai? Lihat. Tidak ada. Kasih gelasnya baru di sini. Siapa? Siapa? Sudah kasih ke gelasnya baru ini ya. Untuk pelajaran kita hari ini ya. Jadi semoga apa yang telah kita pelajari di sekolah kita pelajari lagi. Gimana di? Di sekolah. Ya. Nanti duduk siap dulu. Duduk paling bagus itu yang lupa. Duduk paling bagus itu yang lupa. Jangan jelas, sebelumnya tanya dulu. Yang memiliki 4 sisi sama panjang, 4 sudut siku-siku sama besar. Apa itu? Apa itu? Memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku sama besar. Ini gambar apa? Gambar persegi. Persegi ini memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi sisi A ke sisi B dan sisi B ke C itu sama panjang. Sama juga sisi C ke D, sama juga sisi D ke A atau A ke D. Misalnya dari sini 2 cm, di sini juga 2 cm. Nah, kemudian sudut siku-siku
sama besar. Jadi siku-siku itu di sini. Sudut siku-siku sama besar. Jadi ini 4 sama besar. Besarnya itu 90 derajat. Kalau segitiga, siku-sikunya itu 60 derajat. Ya, paham? Masuk, jadi itu materinya bisa bawa ke rumah, bisa belajar. Balik. Selesai balik. Jadi kalian itu sudah tahu tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita ya. Jadi sudah tahu apa itu tema, apa itu tokoh, apa itu alur, apa itu latar, apa itu amanah ya. Protagonis itu apa? Baik. Protagonis itu baik ya. Kalau protagonis, kalau amanat, bisa yang terkandung dalam cerita. Ya, jadi untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Sampai itu jadi untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita dapat kita pelajari kembali di rumah ya. Oke. Ya, jadi marilah kita berdoa menurut percaya dan keyakinan kita masing-masing doa yang baik. Berdoa selesai.